Ada suatu hal di mana tidak ada orang yang bisa menghindar darinya, bahkan walaupun ilmunya lebih luas dari lautan, walaupun hartanya lebih banyak daripada pegunungan. Hal tersebut adalah kematian. Beberapa mengira bahwa kematian adalah akhir penderitaan, hingga mereka secara sukarela datang padanya. Mungkin malaikat pencabut nyawa sampai terheran-heran dibuatnya. Mereka lupa bahwa justru kematian adalah awal dari perjalanan panjang hidup kita. Dan hidup singkat kita yang banyak pahitnya dibanding manisnya, inilah yang menjadi bekal dalam menyambut kematian. Saking gentingnya makna kematian ini, Nabi Idris sampai ingin merasakan yang namanya kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat channel Seiman yang dirahmati Allah, untuk kalian yang berada dimanapun dan apapun masalah yang sedang kalian hadapi, tetap semangat. Allah yakin kamu bisa menghadapinya, dan Allah selalu siap sedia menjadi tempat curhat segala hal mengenai keluh kesah kita. Dan semoga masalah-masalah yang sedang kita hadapi dapat memperkuat mental dan iman kita sebagai hamba Allah. Karena yang namanya hidup di dunia adalah hidup untuk menjadi hamba. Hidup di dunia adalah hidup untuk berjuang, dan tak ada yang namanya selalu baik-baik saja dalam hidup seorang hamba dan seorang pejuang. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-157, Allah mengatakan, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." Apalagi kita hidup tidak hanya asal-asalan hidup, ada tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan pada kita. Kisahnya sudah kami bahas di video sebelumnya yang berjudul Tujuan Allah Menciptakan Manusia. Tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja lanjutkan kisah Nabi Idris ini. Al-Kisah, seorang malaikat menjelma menjadi seorang laki-laki biasa dan datang menemui Nabi Idris. Ia datang membawa buah-buahan di tangannya. Pada awalnya, Nabi Idris tidak menyadari bahwa orang yang datang ke rumahnya adalah seorang malaikat. Nabi Idris pun menyambut tamu tersebut dan menawarkan berbagai makanan. Namun si malaikat menolak makanannya. Malaikat tersebut ialah malaikat Israel. Selama 4 hari, malaikat Israel tinggal di rumah Nabi Idris. Semakin lama, Nabi Idris semakin curiga dengan tamu tersebut. Akhirnya, beliau memutuskan untuk menanyakan identitas asli sang tamu. Malaikat Israel pun mengakui bahwa ia adalah malaikat maut. Diketahui jika yang datang adalah malaikat maut, Nabi Idris tentu saja langsung kaget. "Apakah engkau diutus untuk mencabut nyawaku?" "Wahai Nabi Allah, kedatanganku ini bukan untuk mencabut nyawamu. Sesungguhnya di buku catatanku masih kutemukan sisa usiamu." Ternyata malaikat maut hanya datang berkunjung karena begitu kagum dengan sosok Nabi Idris. "Kalau begitu, bisakah kamu mencabut nyawaku lalu menghidupkanku lagi? Sesungguhnya aku ingin merasakan yang namanya kematian. Aku tidak bisa sembarang mencabut nyawa manusia. Aku akan bertanya pada Allah dan meminta izin terlebih dahulu." Lalu malaikat Israel meminta izin kepada Allah, dan ternyata Allah memberinya izin, dan terjadilah kisah pencabutan nyawa ini. Malaikat Israel mencabut nyawa Idris, lalu atas izin Allah ia menghidupkan kembali. Nabi Idris pun menangis ketakutan. "Apakah memang sesakit ini rasanya, wahai malaikat Israel?" tanya Nabi Idris dengan gemetaran. "Sesungguhnya aku mencabut nyawamu dengan sangat perlahan dan sangat lembut." Pengalaman sakaratul maut tersebut membuat Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Beliau tak tega jika umatnya harus merasakan kesakitan yang sudah dialaminya tadi. Karena pengalaman tersebut, Nabi Idris semakin giat berdakwah dan mengajak kaumnya berbuat kebaikan dan melakukan kebenaran. Selevel Nabi saja sakaratulnya masih sakit. Bagaimana dengan kita yang masih seperti kerupuk ini?
Teman-teman, saking pedihnya sakaratul maut, kelak kita sampai tak akan pernah berpikir jernih. Bahkan Saddad bin Aus pernah mengatakan, kematian merupakan peristiwa yang paling menyakitkan di antara dunia dan akhirat. Bagi orang yang beriman, ia lebih sakit daripada digergaji dengan gergaji besi, dipangkas dengan gunting, ataupun diaduk dalam air yang mendidih. Kita tahu bahwa kalimat paling mulia yang ingin kita ucapkan saat sakaratul maut adalah kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Namun, kita tak akan bisa tiba-tiba mengucapkannya jika waktu hidup kita tidak membiasakan lisan dan hati kita dengan kalimat tersebut. Bahkan, ketika seseorang sedang sakaratul maut, segerombolan setan akan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Setan-setan akan mengerumuninya dan menjelma menjadi hal-hal duniawi yang paling dicintai dan disayanginya, sampai-sampai si orang tersebut lupa dengan Tuhannya. Karena saat sakaratul maut adalah saat terakhir setan untuk menjerumuskan manusia. Makanya penting sekali agar kita selalu mengingat Allah, agar kelak dapat memperoleh kenikmatan berupa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Setelah meninggal, kita pasti mengalami masa-masa penantian di alam barzah. Nasib kita di alam kubur pun akan ditentukan bagaimana kualitas hidup kita di dunia. Belum lagi, nanti harus melewati padang mahsyar, mizan, jembatan Shirathul Mustaqim, dan akhirnya entah kita akan berakhir di surga atau neraka. Semoga kita termasuk hamba Allah yang diberi rahmat dan ridhonya, sehingga kita terjauhkan dari siksa api neraka. Bahkan kita akan hidup kekal di akhirat kelak. Tak akan ada yang namanya kematian kedua. Bahkan, walaupun tubuh kita bercerai-berai sampai tak berbentuk di neraka pun, Allah dengan kuasanya akan mengembalikan lagi wujud kita untuk kembali disiksa. Insya Allah kita akan membahas mengenai neraka ini di video selanjutnya. Teman-teman, kematian ini datangnya suka dadakan. Tak ada yang tahu kapan datangnya, kecuali Allah dan malaikat maut. Bahkan, walau dokter terbaik di dunia sudah katakan kalau hidup kita tinggal sebulan lagi, kalau belum waktunya meninggal, pasti tak akan meninggal. Bahkan, justru bisa meninggal lebih cepat lagi kalau jatah kita memang sudah habis. Allah sudah membahas ini di Quran Surat Al-A'raf ayat 34-36. Pada ayat tersebut, Allah berujar, tiap-tiap umat itu mempunyai waktu yang ditetapkan. Maka, apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Hai anak-anak Adam, jika datang kepada kalian rasul-rasul dari kalian yang menceritakan kepada kalian ayat-ayatku, maka barang siapa yang bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan akan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat ini penting sekali. Kita harus sadar bahwa kematian itu adalah kuasa Allah. Tak ada yang bisa tentukan. Jadi, tak ada yang namanya seandainya tak begini dan seandainya tak begitu. Dalam ayat tersebut, Allah juga mengatakan, jika kita sudah melakukan yang terbaik saat hidup di dunia ini, maka kita akan bisa lebih tenang dalam menyambut kematian. Jadi, hal satu-satunya yang bisa kita lakukan selalu mencoba dan berusaha menjadi yang terbaik. Salah satunya dengan mengharuskan rutinitas yang baik dan mencari lingkungan pergaulan yang baik, sehingga jika kematian itu tiba-tiba datang, kita dalam keadaan yang juga sedang baik. Walaupun kematian itu waktunya sudah pasti, kita tak boleh secara dadakan menantang takdir Allah. Karena menjaga tubuh kita agar tetap sehat dan terhindar dari bahaya juga merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah. Kita tak boleh sembarangan memperlakukan nikmat berupa tubuh sehat yang Allah titipkan ini. Kadang ada orang bilang begini, buat apa repot-repot olahraga, dan buat apa juga repot-repot menghindar ini dan itu. Kalau takdirnya meninggal, pasti akan meninggal. Iya benar, tapi setiap perilaku kita ada tanggung jawabnya, dan perlakuan kita ke tubuh kita pun kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Bisa saja sisa hidup kita tinggal 30 tahun lagi. Kalau kita jaga tubuh kita dengan benar, insya Allah kita bisa hidup sehat sampai tua. Jadi, kita bisa hidup dengan lebih produktif lagi. Dan jikapun qadarullah kita dikasih penyakit, semoga penyakit tersebut jadi ladang penghapus dosa kita. Karena kita sudah jaga tubuh kita dengan baik, makanya jangan lupa untuk tidur yang cukup, makan yang sehat, dan olahraga teman-teman. Karena perjuangan sebagai hamba Allah butuh amunisi berupa badan yang sehat. Bahkan Rasulullah SAW saja hidupnya sehat.
Dan dalam Islam sendiri, banyak contoh pola hidup sehat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Teman-teman, ketika kita meninggal kelak, maka semua yang kita kerjakan akan terhenti. Tapi ada 3 hal yang masih bisa mengalir manfaatnya untuk kita, bahkan setelah kita meninggal kelak. Abu Khori pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bilang, jika manusia itu meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali 3 hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Dan semoga perjuangan kita di dunia ini bisa memunculkan 3 hal tersebut. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Insya Allah, kita bisa terus istiqomah dalam belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.